Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah kalian tetap semangat dalam pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan supaya apa yang kita kerjakan ini dikasih kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Pak Guru mau presensi dulu. Untuk anak yang kelas 5 semuanya hadir? Hadir. Untuk anak kelas 4 hadir semuanya. Alhamdulillah. Berarti kita telah mensyukuri nikmat Tuhan yang berupa sehat sehingga kita lakukan untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kalian sengaja kami jadikan satu antara kelas 4 dan kelas 5. Karena apa? Karena Ibu Wali kelas 4 tidak dapat hadir dikarenakan ada tugas di luar daerah. Maka dari itu memang sengaja pembelajaran pada pagi hari ini dijadikan satu kelas meskipun materi pembelajarannya tidak sama. Untuk anak kelas 4, materi pembelajarannya akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang bilangan bulat. Tentunya bilangan bulat ini menurut anak kelas 4 masih asing ya, belum mengenal apa saja itu bilangan bulat. Dan untuk anak kelas 5 pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita anak-anakku sebelumnya terutama anak kelas 4 nanti saya sambil menunggu anak kelas 5 saya terangkan masalah pesawat sederhana, kalian saya kasih interaksi atau bacaan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Di sini berisi tentang apa itu bilangan bulat dan kalian harapan kami nanti bisa mengenal dan mengerti apa itu bilangan bulat. Dan nanti setelah saya menerangkan anak kelas 5, nanti anak kelas 4 gantian untuk saya terangkan. Siap semuanya? Ya, ini literasinya dibaca, isinya terus dipahami. Nanti kita terangkan dan kita pelajari bersama. Untuk anak kelas 5, diperhatikan dulu tentang masalah pesawat sederhana. Coba sungguh ya untuk anak kelas 4, nanti kita akan bahas bersama juga. Untuk anak kelas 5, materi yang akan kita pelajari adalah masalah pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Sebenarnya kalian sudah tahu persis apa itu pesawat sederhana tiap harinya. Pernah lihat ini? Apa namanya ini? Palu. Apa namanya ini? Tang. Apa namanya ini? Gunting. Apa namanya ini? Obeng. Ini juga obeng. Inilah yang disebut dengan pesawat sederhana. Coba perhatikan pengertian dari pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana? Adalah suatu alat yang memudahkan kegiatan manusia sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih ringan. Jadi pesawat itu ada dua jenis, ada pesawat yang rumit dan ada pesawat yang sederhana. Coba seperti HP ini pesawat yang rumit atau sederhana? Rumit karena memerlukan teknologi yang tinggi. Sedangkan seperti obeng ini adalah namanya pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Dilihat sini.
Kalau kita menjunjung seperti ini, tentunya mengangkat seperti ini, tentunya kita akan berat. Kita membutuhkan alat. Sing biasa juga memindahkan barang apa jenenge? Forklift boleh, itu termasuk pesawat yang teknologi tinggi. Yang paling sederhana, sing biasa bapak sampean bawa tanah dari bawa sana apa namanya? Arko, ya dah. Terus ini dilihat untuk menaikkan truk dia membutuhkan bidang miring. Bidang miring ini adalah termasuk pesawat sederhana. Sekarang pembagian pesawat sederhana dilihat. Seperti kita ambil air di sumur juga membutuhkan pesawat sederhana yang berupa apa ini? Katrol, ya. Kita jungkat-jungkit waktu kita di TK juga termasuk pesawat sederhana. Kita membawa tanah di kebun kita untuk memindahkan ke tempat lain juga butuh pesawat sederhana. Jadi dalam pembelajaran pesawat sederhana ini bagi kalian sangat penting. Kenapa sih kok pakai pesawat sederhana lebih ringan? Nanti akan kita pelajari. Ya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah jenis-jenis pesawat sederhana. Ternyata pesawat sederhana itu banyak jenisnya. Ada berapa dari slide ini? Ada 4. Ada yang jenis tuas, ada yang jenis bidang miring, ada yang jenis katrol, dan jenis roda gigi atau gear. Jadi banyak jenisnya. Kali ini terlebih dahulu kita akan membahas tentang tuas. Apa sih tuas itu? Nah, seperti ini. Tuas adalah salah satu pesawat sederhana berupa batang yang dapat berputar pada titik tumpu. Misalkan ini. Nah, untuk mengangkat beban ini, jika pakai alat sederhana tidak seberat kita mengangkat langsung, tapi nanti akan lebih ringan. Ada 3 jenis tuas. Yaitu satu adalah tuas jenis pertama. Apa ciri-cirinya? Titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Yang kedua, tuas jenis yang kedua yaitu titik tumpu beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi yang tengah-tengah bebannya untuk jenis yang kedua. Untuk jenis yang satu titik tumpunya berada di tengah. Adapun dengan tuas jenis ketiga, tuas jenis ketiga yaitu titik kuasa terletak di antara beban dan titik tumpu. Coba Tino, tuas jenis pertama, piye ciri-cirinya? Titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. Bagus, Peter. Untuk Mas Yani, coba ciri-ciri tuas jenis kedua gimana? Halo? Beban terletak di antara titik tumpu dan kuat. Sedangkan tuas yang ketiga yaitu titik kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Giring-giring. Jenis pertama berarti titik tumpunya di tengah. Tuas kedua bebannya yang di tengah. Dan jenis ketiga adalah titik tumpunya berada di titik kuasanya berada di tengah. Itu yang perlu kalian pahami. Sekarang kita lihat, kita pelajari tuas jenis pertama. Nah, di sini titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Berarti TT itu titik tumpu. LB berarti lengan beban. Apa lengan beban? Jarak antara titik beban dengan titik tumpu. Enaknya sing jenenge TB, titik beban, yaitu ini. Beban yang harus diangkat. Lengan kuasa, berarti lengan kuasa itu antara titik tumpu dengan titik kuasa. Sedangkan TK sendiri adalah titik kuasa. Contohnya gunting, gunting semacam ini. Meskipun nggak persis, tapi konsep dan prinsip kerjanya adalah sama. Mana yang namanya titik tumpu? Yang tengah ini, tumpu.
Kalau ini copot, nggak ada titik tumpunya, nggak akan bisa digunakan. Iya kan? Ini sebagai titik tumpuan tahanannya. Sedangkan beban adalah ini. Misalkan kita gunting, berarti bebannya ini kan? Nah, ini namanya beban, titik beban. Sedangkan titik kuasa adalah yang kita angkat ya. Nah, bisa dipahami dengan ini? Nah, setelah kalian mengetahui jenis tuas jenis pertama, Pak Arif mau mengevaluasi pemahaman kalian dari barang-barang berikut. Tentukan alat mana saja yang tergolong jenis tuas pertama. Jadi di LPDK ini, LPDK yang akan saya bagikan ini ada beberapa gambar. Nanti kalian tunjukkan mana-mana saja yang termasuk tuas jenis pertama. Ini dipahami gambarnya dan nanti tentukan gambar mana saja yang sekiranya masuk tergolong jenis tuas pertama. Gambar yang ada pada lembar kerja kalian itu ini. Nah, kalian pilih, kalian analisa mana yang termasuk tuas jenis pertama. Silakan saya kasih waktu beberapa menit. Nanti saya tinggal menerangkan untuk anak kelas 4. Siap? Sudah, selanjutnya kita akan beralih ke kelas 4. Kelas 4 siap untuk mulai pelajaran? Ya. Sudah dibaca semuanya tadi? Sudah. Tentang apa Bu ya? Tentang bilangan bulat. Jadi Pak Arif segera menerangkan nanti apa itu bilangan bulat. Nanti kita sama-sama belajar ya. Jadi dari literasi yang telah kalian baca bahwa bilangan bulat itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Kalau saya gambarkan melalui garis bilangan bahwa bilangan bulat itu ada 0. Ada yang sebelah kanan. Untuk anak-anak kelas 4, kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bilangan 0 dan yang sebelah kanan adalah bilangan bulat positif. Dan yang sebelah kiri adalah negatif. Jadi bilangan bulat dapat digolongkan menjadi 3, 0, terus positif, terus negatif. Ada berapa dia? Coba sebutkan. Positif, negatif, dan bilangan 0. Coba Silvi, ada berapa bilangan bulat jenisnya? Apa saja? bilangan 0, positif, negatif, Dan negatif, betul sekali. Jadi ada biasanya bilangan positif itu dilambangkan dengan angka seperti biasanya 1, 2, 3, 4. Tapi untuk bilangan negatif itu juga dikasih tanda negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Nah, ya, berarti kita sudah mendapat satu ilmu bahwa bilangan bulat itu terdiri dari negatif, 0, dan positif. Sekarang kita membandingkan nilai dari bilangan bulat. Membandingkan. Ada tanda banding seperti ini. Lebih besar atau lebih besar dari, sama dengan, dan kurang dari. Ya. Jadi biasanya waktu kalian di kelas 1 yang besar adalah dicaplok. Misalkan kayak saya bandingkan antara 1 dan
0. Mana yang lebih besar? 1. Antara negatif 1 dan 0, mana yang lebih besar? Cara berpikirnya seperti ini. Utang 1 sama tidak punya utang, lebih kaya mana? Yang lebih kaya tidak punya utang. Berarti besar mana antara 0 dengan negatif 1? 0. Besar mana lagi? Negatif 2 dan negatif 5. Punya utang 2 dan punya utang 5, mana yang lebih kaya? 2. Berarti yang dicaplok yang negatif 2. Bisa dipahami? Nah, berarti ini kalau bisa dipahami, Pak harus kepingin menguji kemampuan kalian tentang membandingkan bilangan kita sampai seberapa pemahaman kalian. Ya, jadi di lembar itu ada beberapa soal evaluasi, coba dilihat. Nah, itu dikerjakan, dikasih tanda pembanding lebih besar atau lebih kecil. Yang latihan 1. Siap? Ya, coba dikerjakan dulu. Sambil menunggu adik kelas kalian yang kelas 4 untuk mengerjakan tugas, sekarang kita koreksi tugas yang telah saya berikan kepada anak kelas 5. Tugasnya tadi mengidentifikasi mana saja dari barang-barang yang telah disajikan ini itu yang termasuk tuas golongan 1. Sudah diisi semuanya? Sudah. Oke, siap. Kita koreksi sama-sama ya. Dilihat jawabannya. Nah, dari barang-barang yang disajikan tadi, jenis tuas yang termasuk jenis tuas pertama adalah satu catokan aki. Dilihat catokan aki. Titik tumpunya berada di tengah, dan di antara titik beban dan titik kuasa. Ya dah. Betul semuanya? Halo? Yang kedua adalah gunting. Tadi sudah dijadikan contoh sebagai di awal pembelajaran tadi. Yang ketiga adalah catok. Nah, catok ini konsepnya seperti gunting. Yang keempat adalah menjepit kertas. Titik tumpunya yang mana? Yang ini, yaitu terletak di antara beban kuasa, titik kuasa dan titik beban. Bebannya membuka ini. Titik kuasanya adalah kita kasih energi di sini biar terbuka. Ya kan? Terus sekarang yang kelima adalah tang. Konsep kerjanya seperti gunting, yaitu titik tumpunya berada di tengah antara titik kuasa dan titik tumpu. Tino betul berapa? Semua. Yani? Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami untuk pembelajaran ini. Berarti kita berhasil. Ya, berarti kita berhasil dalam belajar. Baiklah, anak-anak kelas 4 sudah selesai dalam pengerjaannya? Sudah. Kita koreksi sama-sama sambil diterangkan Pak Ru, sambil mengevaluasi diri. Kalau memang salahnya hal apa, nanti bisa mengevaluasi diri. Siap? Nah, yang nomor 1, coba Silvi, utang 6 dan utang 8 lebih kaya mana? Utang 6, bacanya berarti negatif 6 adalah lebih besar. Betul semuanya? Betul. Sip. Yang kedua, Jadal, dia punya harta 6, punya utang 6, lebih kaya mana? Positif. Yang ini loh. Silvi lagi punya uang 4, punya utang 10, lebih kaya mana? 4. Berarti positif 4 adalah lebih besar. Punya utang berapa? 2. Enggak punya utang, enggak punya harta.
mata. Berarti lebih kaya yang mana? Yang coba dikoreksi, dilihat semuanya betul. Dia salah berapa? Betul semuanya. Mbak Silvi? Betul semuanya. Alhamdulillah. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini insya Allah dapat dikatakan berhasil. Baiklah anak-anakku, pembelajaran kita pada hari ini saya kira sudah selesai. Mohon tuliskan lembar refleksi yang saya bagikan tadi untuk dituliskan kira-kira ilmu apa atau kemampuan apa yang kalian temukan setelah kalian kegiatan pembelajaran ini. Terus sampai yang tuliskan juga kesulitan yang kalian alami. Nanti di minggu depan setelah pembelajaran yang berikutnya akan kita bahas kesulitan belajar kalian. Itu saja. Jadi saya harap anak-anak lebih belajar lebih giat lagi. Itu saja kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kertas refleksinya dikumpulkan, bawa sini semuanya. Nanti akan saya evaluasi sebagai bahan perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi